Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kelima kita masih bicara tentang logic and proof ya. Dan di sini kita sebelumnya sudah menyinggung beberapa metode yang bisa digunakan. Nah, di sini kita akan coba gali lebih dalam begitu. Kita akan bicara tentang direct proof sama proof by contraposition. Masing-masing kita coba bahas dengan kasus ya supaya lebih mudah dipahami. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, untuk direct proof sendiri ya, kita coba ulas kembali. Direct proof itu istilahnya adalah implikasi ya. Implikasi sebetulnya adalah implikasi dari P, jika P ke Q, jika P maka Q, itu kita coba buktikan bahwa statement itu benar begitu, nilainya true. Jadi pertama kita asumsikan P itu true dulu. Jadi kita asumsikan P itu true dulu, atau ya memang kita kondisikan P itu true. Kemudian beberapa pembuktian setelahnya, jadi proof-proof atau bukti-bukti atau kalimat-kalimat yang mengikuti setelahnya itu kita susun dengan aturan inferensi yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yang nantinya pada ujungnya itu akan menunjukkan bahwa key itu juga harus true. Jadi si P ini kita kondisikan awalnya true, kemudian step-step berikutnya yang menyertai itu kita susun dengan aturan inferensi, di mana nanti menuju ke titik key-nya itu juga harus true begitu. Jadi kalau kita gunakan direct proof, kemudian ada kejadian P-nya true, Q-nya false, itu nggak akan terjadi. Artinya metodenya ada yang salah. Jadi kalau kita pakai direct proof, maka kalau P-nya true, maka Q-nya juga akan true begitu. Nah, di direct proof ini kita asumsikan bahwa P itu dalam keadaan true. Kemudian setelah itu kita gunakan axioms ya, definition atau definisi, dan teorema-teorema yang memang sudah terbukti sebelumnya, kita susun semuanya itu dengan aturan inferensi, kemudian untuk menunjukkan bahwa si key-nya itu juga harus true nilainya begitu. Jadi intinya dari proof itu. Jadi kalau kita lihat step-stepnya nantinya ya, direct proof ini cenderung langsung begitu loh, langsung melangkah ke arah pembuktian key-nya itu true gitu. Jadi cenderung pendek dan simple. Tapi sebetulnya itu tidak bisa berlaku untuk semua kasus sebetulnya ya. Jadi untuk beberapa kasus kadang-kadang agak tricky gitu. Jadi di beberapa kasus akan terlihat sangat jelas karena memang langsung menuju ke step ke key-nya true begitu kan. Jadi kita asumsikan P-nya true, kemudian kita gunakan beberapa teorema-teorema, aksioma dan sebagainya seperti itu tampak simple, nanti bisa menuju ke key yang true. Tetapi di beberapa kasus akan justru membingungkan begitu loh. Jadi direct proof ini malah justru membingungkan ketika kita aplikasikan ke beberapa kasus yang lain begitu. Nah, tadi sudah disinggung ya. Jadi ketika kita menggunakan direct proof maka asumsi awal adalah P-nya true, kemudian kita gunakan aksioma, definition, teorema, dan sebagainya yang kita rangkai dengan inferensi, kemudian ujungnya adalah key-nya true. Nah, kita akan coba melangkah ke contoh kasus ya. Example pertama, dari example 1, ini kita diminta untuk membuktikan dengan metode direct proof. Dari teorema, if n is an odd integer, then n square is odd. Jadi kalau n itu nilainya, jika n itu adalah suatu angka ganjil, maka n kuadrat itu ganjil juga begitu. Kita diminta untuk membuktikan itu. Berarti P-nya kan n adalah bilangan ganjil, Q-nya n kuadrat ganjil. Itu P dan Q-nya. Jadi ini bisa kita gambar if P implikasi Q gitu kan. Nah, kita diminta untuk membuktikan ini. Nah, kemudian kita punya definisi ini. Jadi jika integer n itu genap,
Jadi jika integer n itu genap ya, jadi kita katakan, kita masukkan lagi ada notasi baru ya, kita masukkan k begitu ya, integer k. Jadi kalau n itu genap, maka n itu sama dengan 2k. Jadi kalau n-nya itu ganjil, berarti n-nya sama dengan 2k plus 1. Kita akan gunakan definisi ini sampai akhir nanti. Jadi kita anggap n itu sama dengan 2k, karena k itu satu bilangan begitu ya. Bilangan apapun itu, kalau kita kalikan 2, maka dia adalah bilangan genap gitu ya. Jadi n-nya adalah genap. Nah, bisa kita katakan n itu ganjil kalau 2k itu plus 1 begitu. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Jadi n sama dengan 2k plus 1. Nah, ada catatan atau note. Jadi setiap integer itu tidak bisa bernilai ganjil dan genap. Setiap integer itu adalah ganjil atau genap, tidak bisa ganjil dan genap. Jadi integer itu bilangan asli ya, 1, 2, 3 dan seterusnya begitu. Bilangan bulat, bilangan bulat itu bisa genap atau ganjil. Jadi tidak bisa genap dan ganjil, salah satunya, jadi tidak bisa keduanya begitu. Jadi ini yang kita sepakati ya, n sama dengan 2k kalau itu genap. Kemudian kalau itu ganjil berarti n sama dengan 2k plus 1. Nah, kembali ke example tadi, teoremanya adalah jika n adalah sebuah odd integer, maka n kuadrat is odd. Jadi kalau n adalah bilangan bulat ganjil, maka n kuadrat adalah ganjil juga. Nah, solusinya, penyelesaiannya adalah kita bisa tulis sebagai kalimat seperti ini ya, dengan simbol seperti ini. Nah, jadi di sini Pn-nya adalah statement bahwa n is an odd integer. Kemudian Qn-nya adalah n kuadrat is odd gitu. Jadi kita akan gunakan P dan Q-nya seperti itu. Kemudian nanti ke belakang kita masih akan menggunakan definisi bahwa n sama dengan 2k plus 1, di mana k adalah bilangan integer berapapun itu begitu ya. Nah, berikutnya kita ingin menunjukkan bahwa n kuadrat itu is also odd atau ganjil juga begitu kan. Jadi kan tadi statement awalnya setiap n ganjil, apabila n itu ganjil, maka n kuadratnya juga ganjil begitu. Nah, kita ingin membuktikan bahwa n kuadrat itu juga ganjil. Kita bisa memasukkan tadi ya substitusi n sama dengan 2k plus 1 tadi. Kita coba tulis n kuadrat berarti kan sama dengan 2k plus 1 kuadrat. Seperti itu ya, kita bisa substitusikan ke situ. Jadi n kuadrat sama dengan 2k plus 1 kuadrat. Kita bisa uraikan sama dengan 4k kuadrat plus 4k plus 1 begitu. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2 dalam kurung 2k kuadrat plus 2k plus 1. Nah, silakan dilihat ya polanya. Di sini 2k plus 1, ini kalau kita tulis dia sebagai k tadi, karena dia integer juga kan, k itu bilangan integer berapapun, artinya di dalam kurung ini juga bisa kita katakan dia k juga begitu. Jadi 2k plus 1. Nah, dari sini, jadi n kuadrat hasilnya seperti ini, bisa dipolakan menjadi seperti ini, maka kita bisa katakan bahwa n kuadrat juga adalah an odd integer gitu. Jadi sampai di sini kita sudah membuktikan, ini sudah selesai ini. Example ini sudah diselesaikan bahwa apabila n adalah odd integer, maka n kuadrat juga odd begitu ya. Jadi kalau n-nya sama dengan 2k plus 1, maka n kuadratnya sama dengan odd integer juga, karena dia berpola dengan bilangan odd tadi. Kalau sama dengan 2k, tidak ada plus satunya, maka dia salah, berarti false ya, begitu. Semoga bisa dipahami untuk example yang pertama ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi bersama bahan kuliah ini, saya sertakan contoh yang lain untuk yang direct proof. Nah, sekarang kita akan masuk ke indirect proof ya. Indirect proof yang akan kita bahas pertama adalah ini, proof by contraposition. Jadi direct proof itu
Kalau kita lihat ya, polanya itu kan diawali dari premis, kemudian akhirnya adalah conclusion. Jadi mereka akan si direct proof ini dimulai dari premis, kemudian dilanjutkan dengan beberapa deduction, kemudian diakhiri dengan conclusion. Selalu seperti itu direct proof. Jadi urutannya seperti itu. Paling enak dan paling simple begitu ya kalau direct proof. Tetapi kadangkala ketika kita menggunakan direct proof pada kasus tertentu, kadang-kadang kita tidak bisa sampai conclusion. Di tengah jalan kita bisa saja mencapai dead end gitu ya, jalan buntu gitu loh. Nah, kita butuh metode yang lain untuk membuktikan teorema dalam bentuk ini tadi. Jadi ada selain direct proof, itu ada yang namanya indirect proof. Jadi kita tidak mulai dengan premis dan tidak berakhir dengan conclusion. Itu kita sebut dengan indirect proof. Yang akan kita bahas pertama, kita akan membahas tentang proof by contraposition. Jadi contraposition ini sebetulnya adalah kebalikannya dari implikasi. Kalau implikasi kan jika P maka Q begitu ya. Kalau contraposition, kontrapositif itu negasi Q, jika negasi Q maka negasi P. Seperti itu. Polanya seperti itu. Jadi jika P maka Q kalau dia bernilai true, maka negasi Q, jika negasi Q implikasi ke negasi P itu harus true juga begitu. Jadi sama, tujuannya sama, cuman kita tidak menggunakan direct step ya. Kalau tadi kan direct ya, jika P maka Q. Sekarang kita tidak mulai dengan itu. Kita mulai dari negasi Q, kemudian berakhir dengan negasi P begitu. Jadi premisnya di sini adalah negasi Q, kemudian gunakan aksiom, definition, dan previously proven theorem, kemudian semuanya dirangkai atau disusun dengan aturan inferensi. Kemudian itu semua untuk menunjukkan bahwa negasi Q nilainya ya mengikuti dengan negasi P yang tadi, negasi Q tadi. Oke, kita gunakan untuk membahas contoh kasus ya. Jadi kita akan gunakan contoh kasus ini, kita selesaikan. Nanti kita coba pakai direct proof, kemudian kita pakai proof by contraposition. Jadi kita diminta untuk proof membuktikan teorema if n is an integer and 3n plus 2 itu adalah odd ya. Jika n adalah suatu bilangan bulat dan 3n plus 2 itu ganjil, maka n adalah bilangan ganjil itu. Oke, bisa dipahami ya kalimatnya. Jadi di sini ada P dan di sini ada Q ya. Ya, pertama kita akan coba gunakan metode direct proof. Ya, untuk menggunakan direct proof, kita asumsikan dulu bahwa 3n plus 2 itu adalah bilangan ganjil ya. Kita asumsikan seperti itu. 3n plus 2 adalah bilangan ganjil. Ingat definition yang pertama tadi, bilangan ganjil adalah n sama dengan 2k plus 1 ya. Kalau bilangan genap, n sama dengan 2k. Karena di sini yang kita bahas adalah bilangan ganjil, berarti n sama dengan 2k plus 1. Jadi, kalau 3n plus 2 itu adalah bilangan ganjil, maka bisa kita tulis 3n plus 2 sama dengan 2k plus 1 untuk sum integer yang kita notasikan dengan k. Nah, sampai di sini, bisakah kita menggunakan fakta ini atau this fact untuk show that n ini adalah bilangan ganjil? Bisa nggak kita pakai ini? Nah, kita coba sederhanakan. Jadi kalau kita sederhanakan maka tulisannya 3n plus 1 sama dengan 2k ya. Dari persamaan ini kita sederhanakan menjadi seperti ini. Apakah ini sudah bisa menyimpulkan kalau n bilangan ganjil? Belum bisa juga karena polanya tidak seperti itu. Jadi ini yang dikatakan kalau kita pakai direct proof itu kadang dead end gitu loh, kadang jalan buntu. Jadi sekarang kita coba, kita akan pakai metode contraposition ya, proof by contraposition. Nah, sekarang kita gunakan proof by contraposition ya. Jadi pertama, kalau masih ingat ya, jadi bentuknya masih ingat ya. Kalau kita gunakan contraposition, itu berarti kan negasi Q, jika negasi Q maka negasi P begitu ya. Jadi kalau statementnya if 3n plus 2 itu odd, then add is odd, itu adalah bernilai false, karena kita negasikan ya. Karena bernilai false, jadi kita asumsikan bahwa n itu adalah even atau genap.
Jadi n-nya kita negasikan supaya nilainya genap gitu ya. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Kalau belum bisa dipahami silahkan diputar kembali supaya bisa sampai di sini dulu dipahami dulu. Jadi intinya karena kita gunakan kontraposisi maka kita negasikan. Kalau kita negasikan berarti nilainya jadi bukan odd lagi tapi even, jadi genap. Then kemudian setelah itu karena n-nya kita asumsikan genap berarti n sama dengan 2k ya. N sama dengan 2k. For some integer k. Jadi k bilangan berapapun itu kalau n-nya genap berarti n sama dengan 2k. Nah, sekarang kita substitusikan 2k untuk n. Kita akan dapat 3n plus 2, ini ya 3n plus 2, itu sama dengan 3 kali 2k plus 2 begitu ya. Jadi 6k plus 2. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 2 dikali dalam kurung 3k plus 1, di mana pola ini adalah sama dengan pola ini ya. Jadi pola ini kan sama dengan 2k kan, ya, di mana k-nya adalah angka berapapun itu di dalam kurung. Nah, ini menunjukkan ke kita bahwa 3n plus 2 itu adalah genap. Karena polanya 2 kali berapapun itu gitu. Jadi bukan ganjil begitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini ya, ini kan tadi premisnya kan jika 3n plus 2 itu odd, maka n-nya odd gitu kan. Kalau 3n plus 2 itu ganjil, maka n-nya ganjil begitu. Nah, kita tadi sudah negasikan n-nya, dia bukan lagi odd tapi even ya. Jadi kita negasikan n-nya ke even. Kita sudah punya negasi p di sini, kemudian kita masukkan ke sini, ternyata terbuktinya negasi ini, negasinya ini. Jadi kalau ini odd, maka kita tadi dapatkan nilainya adalah even kan. Jadi kalau kita negasikan ini, maka kita dapatkan nilainya ini negasi juga ternyata. Jadi kalau ini kita even kan, ternyata ini even begitu. Jadi di sini sudah kita praktekkan jika negasi Q, maka negasi P begitu. Nah, sampai di sini kita sudah selesai gitu. Jadi dengan kontraposisi kita bisa menyelesaikan persamaan ini. Ini sudah kita buktikan dengan proof by contraposition. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau yang direct proof itu cenderung langsung begitu ya konklusinya. Kemudian kalau yang ini kita negasikan kemudian dibalik. Jadi dari belakang kita negasikan, kita arahkan ke depan. Kemudian yang depan juga dapatnya negasinya. Jadi selesai. Nah, setelah ini ada contoh yang lain, silahkan nanti dipelajari. Jadi saya sertakan masing-masing 2 contoh untuk bisa memberikan penjelasan yang semoga bisa lebih dipahami gitu ya untuk yang direct proof dan indirect proof dengan metode proof by contraposition. Oke, akhir sesi semoga bisa dipahami. Sambil dibuka lagi pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, nanti pertemuan selanjutnya kita akan lanjut untuk indirect proof juga indirect proof, tapi untuk metode yang lain. End of session, saya tutup, semoga bisa dipahami ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.